system. Jadi udah nggak ada anak kunci dan dia pakai sistem seperti ini, sama kayak Honda pada umumnya sih kalau gue. Oke guys, ketemu lagi sama gue Jari dari Patriot EV. Nah, kali ini gue akan coba review motor listrik terbaru dari Honda Cube E. Nah, kabarnya motor ini nih motor idaman banget buat para pecinta molis karena memang lahir dari brand yang memang sudah punya nama. Nah, terus kita akan lihat nih apa aja sih yang ada di sini, dari mulai speknya, tampilan MID-nya, sampai semuanya akan kita coba ulik satu-satu. Nah, hal pertama yang bikin gue tertarik dan penasaran adalah tampilan atau display dari MID-nya. Gue lihat sih sekilas memang banyak banget fiturnya, dari mulai kecepatan, mode berkendara, terus ada juga range dari sisa baterainya berapa kilo, lalu juga ada trip saat ini, dan itu semua ada di MID itu semua. Nah, mau jelas seperti apa detailnya, yuk kita ulik satu-satu. Nah, jadi kalau kita lihat dari MID ini, kita bisa melihat dari mode berkendara dia, lalu ada range-nya dia, ada sisa baterai, dan juga kecepatan dari kemampuan berkendara itu sendiri. Nah, hal-hal yang bikin gue menarik adalah pertama, jamnya sudah ada, terus juga ada logo WiFi. Di sini menandakan bahwa unit sudah siap dikoneksikan dengan WiFi. Lalu mode berkendaranya itu ada 3 standar ya, menurut gua, kayak motor listrik yang ada sport dan juga ada standar, lalu setelan eco. Nah, di sini kita bisa pakai tombol yang ada di sebelah sini untuk pilih tampilannya, mau tampilan motor atau tampilan penunjuk arah. Lalu di sebelahnya adalah trip meter, trip perjalanan yang sudah dilakukan pada saat motor dinyalakan. Nah, ini tampilan home-nya mereka, si Cube E ini. Dari tampilan home ini kita bisa pilih nih, ada lagi menu di samping sini. Nah, kita coba buka. Ini mapping ya, pemetaan, sama kayak kita buka Google Map. Menurut gua semua arah-arah jalan itu udah ada di sini dan udah tersinkronis dengan rapi di display ini. Nah, lalu ini adalah perangkat handphone yang akan terhubung via Bluetooth untuk sinkronis data dan tersambung ke MID ini. Lalu ada menu settingan dari perjalanan, tampilan, baterai, dan juga Bluetooth. Nah, ini sama kayak tadi sih menurut gua, play musik yang akan dihubungkan oleh Bluetooth. Nah, yang menurut gua menarik adalah dari tampilan ini kita bisa ngecek baterainya juga, seperti apa kondisinya dia. Nah, kita coba lihat baterai. Nah, dari tampilan baterai ini muncul data perkiraan range, terakhir ganti, sama persentase si baterainya sendiri. Baterai A, baterai B, dan dia ada baterai cadangan atau baterai backup 12 volt untuk mekanisme untuk kebutuhan kelistrikan lainnya, seperti itu. Setelah dari ini kita coba lanjut ke dapur pacu yang dia punya. Dia pakai dia pakai dinamonya seperti apa dan berapa, kita lihat ke sini. Yuk. Nah, kalau gue lihat dia pakai side drive yang ada di rodanya. Nah, ini sistem menggeraknya dia nih. Menurut gue sih oke lah, dan gue juga suka sama motor listrik dengan side drive seperti ini karena secara efisiensi untuk kebutuhan nanjak dia pasti aman banget, beda dengan MID atau hub yang ada di pasaran saat ini. Menurut gue ini oke lah, cuman kelemahannya adalah
dia harus ganti oli gearbox beberapa kali atau beberapa periode sekali. Nah, lalu kita bicara masalah remnya. Nah, ini yang jadi kekurangannya, ternyata remnya masih tromol guys. Beda sama yang lainnya. Itu kalau motor listrik di luaran itu kita udah lihat dia belakang itu udah cakram, tapi di sini masih tromol. Nah, mungkin gua nggak tahu, mungkin ada pertimbangan sendiri kenapa si Coupe ini pakai si rem tromol. Nah, untuk bannya sendiri dia pakai 12 ring 12, yang mana ini udah ring umum ya, jadi bisa dipakai dengan ban substitusi motor lainnya yang ada di pasaran. Kita coba lihat buat tampilan depannya dia. Kalau menurut gua ya khas banget sama motor Jepang ya, Honda punya pakemnya atau patternnya nggak jauh beda dengan yang dia keluarin. Dan menurut gue ini oke sih, dari mulai tampilan depan, lampunya juga udah LED, headlampnya udah LED, termasuk sistemnya segala macem. Nah, terus shocknya juga udah teleskopik. Nah, ini spakboardnya dia. Terus roda depannya juga udah roda depan standar ya. Berapa nih, 12 in juga sih kayaknya ringnya. Nah, dia udah cakram. Nah, ini udah oke banget, walaupun dia masih single piston. Oke, setelah depan kita coba lihat ke belakang tentang bodi, lampu-lampu belakang dan juga aksesoris lainnya. Oke, lampu belakangnya dia udah LED juga, tulisan Hondanya oke banget sih menurut gua. Bezelnya juga enak, menurut gua digenggamnya juga nggak bikin tangan sakit ya. Terus ada emblem si Coupe ini, yang menurut gua ini juga mewah sih menurut gua, karena dia emboss cukup detail juga. Gue coba pegang bezelnya, menurut gua bezelnya juga cukup nyaman buat dipegang, terus juga nggak sakit kalau kita gerakin atau geser motor. Lalu kita masuk ke joknya dia. Nah, menurut gue joknya sih tampilannya oke, tapi agak sedikit keras kalau menurut gue. Dari bahannya cukup kasar sih, jadi ketika dia ada kotoran segala macem, sepertinya agak sulit dibersihin kayak gini nih. Ini udah kotor, jadi agak sulit juga dibersihinnya. Lagi, motor ini udah keyless system, jadi udah nggak ada anak kunci dan dia pakai sistem seperti ini, sama kayak Honda pada umumnya sih. Kalau gue lihat sih sama kayak PCX atau ADV ya. Terus dia ada kompartemennya cukup luas untuk taruh minuman dan juga barang-barang kayak charger dan segala macem. Ini muat banget sih. Dan dia juga ada ini ada port USB nya nih guys. Nah, dia langsung Type C untuk port USB nya. Nah, ini langsung Type C nih. Nah, cuma kita belum tahu nih berapa ampere untuk tegangannya. Oke, setelah kita lihat tampilan luar, lalu dapur pacunya, roda penggeraknya dia pakai apa, tampilan midnya seperti apa, rodanya pakai apa, ring berapa, cakramnya seperti apa. Nah, waktunya kita buat lihat dalemannya di si baterai dia atau di bawah joknya dia. Yuk kita lihat yuk. Nah, kalau kita lihat dia pakai 2 unit baterai, tapi sayangnya dari baterai ini kita nggak bisa ngecas dari motor. Kita cuma bisa ngecas itu langsung ke baterai pakai dock yang disiapin oleh ATPM. Nah, kita lihat untuk baterainya lumayan besar, lumayan berat juga. Terus untuk speknya kalau kita lihat dia ada di 50,26 dan 29,4 Ah. Katanya sih ini baterainya bagus, tapi kita belum tahu nih hasil dari pemakaiannya sejauh apa. Itu juga masih perlu di review lagi. Kalau dari bawah sih kayaknya udah susah ya mau naruh barang macem-macem. Paling cuma bisa kanebo atau jas hujan di sini nih. Jas hujan atau kanebo mungkin masih bisa masuk, tapi kalau untuk taruh helm atau barang-barang besar lain sih kayaknya udah gak mungkin ya, karena udah penuh semua sama si baterai. Oke.
Dari semua yang gue sampaikan, dari semua yang gue review dan semua yang gue coba paparin, menurut gue dengan harga 19 juta dan juga spek yang wah, apalagi menyandang brand yang cukup oke, harga segitu itu tuh layak banget buat dibeli karena bagi para penikmat molis itu memang sangat ditunggu-tunggu. Oke, segitu aja dulu dari review gue kali ini. Nah, kalian coba tulis di komen di bawah ini. Selanjutnya kita review apa setelah ini. Nanti komen terbanyak akan gue siapin motornya untuk kita review bareng. See you, bye.